sedikit ya, harap maklum. Iya, tapi mudah-mudahan bisa ya, jelas suara saya didengar. Jelas Bu. Jelas ya Bapak Ibu. Ya alhamdulillah pada hari ini hari keempat ya, keempat Loka Karya kita akan membahas tentang ATP dia, alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi alur tujuan pembelajaran ini juga bisa kita buat kalau kita juga memahami tahapan sebelumnya, terutama capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Ya karena yang akan kita susun alurnya itu adalah tujuan pembelajaran itu nanti. Ya kita lihat modul, kita apa ya, sama-sama memahami modul. Coba saya search. Oke, ini yang KB3. Ini kan tentang alur tujuan pembelajaran. Jadi memang istilah ini alur tujuan pembelajaran agak baru ya untuk kurikulum Merdeka. Tapi sebenarnya isinya ini ada dalam kurikulum sebelumnya, nanti dari apa namanya, dari RPP, isi dari RPP ini sebenarnya inilah alur tujuan pembelajaran. Nah, tapi istilah alur tujuan pembelajaran ini istilah yang baru dan hanya fokus pada alur tujuan pembelajaran saja, tidak keseluruhan dari isi RPP itu. Ya. Coba kita lihat. Jadi capaian pembelajaran dalam sesi ini diharapkan memahami konsep dan implementasi kurikulum Merdeka dan menganalisis capaian pembelajaran kurikulum Merdeka, komponen capaian. Nah ini sebenarnya belum di copy paste, ini kan modulnya juga copy paste, ternyata capaian pembelajaran yang B ini belum dirubah, ini masih tujuan yang sebelumnya. Kan kemarin kita menganalisis capaian pembelajaran, keluasan kedalaman ini kan sebelumnya. Nah, jadi abaikan saja karena ini kan modul juga, mereka juga mengatakan di awal modul ini masih baru, banyak kekurangan dan banyak yang salah di dalamnya. Jadi kita maklumi kalau sesuatu yang misalnya tidak sesuai dengan pas dengan konteksnya ya kita benarkan secara bersama. Jadi tujuan pembelajaran pada modul ini ya, memahami alur tujuan pembelajaran, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran. Jadi setelah ini sesi ini diharapkan nanti Bapak Ibu dalam tugas juga bisa membuat alur tujuan pembelajaran ini. Nah, langkah-langkah dalam membuat alur tujuan pembelajaran ini pertama memahami konsep dulu, alur tujuan pembelajaran itu apa, kemudian prinsipnya, metode, dan alokasi waktu yang dibutuhkan. Ini penting ya. Dalam alur ini ada alokasi waktunya nanti berapa JPL gitu digunakan ya. Nah, kita lanjutkan aja. Nih, alur tujuan pembelajaran atau disingkat dengan ATP. Nah, ini Bapak Ibu harus familiar juga dengan istilah ATP nanti karena ini juga sering digunakan dalam kurikulum Merdeka. Merupakan rangkaian beberapa tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dalam setiap fase. Nah, jadi ini kalau membuat alur berarti kita ukurannya fase ya Bapak Ibu. Jadi ingat lagi Bapak Ibu berada di fase mana. Nah, kalau fase itu ada yang 2 tingkatan ya, ada 2 kelas. Kalau untuk SD, kalau untuk SMP ketiga kelasnya berarti itu masih terhitung dalam satu fase. Kalau SMA ada 2 fase juga. Nah, jadi untuk membuat ATP berarti ini dalam satu fase yang dilihat alurnya itu ya. Dalam satu fase. Jadi untuk membuat ATP ini jadi juga dari menganalisis capaian pembelajaran, kemudian merumuskan tujuan dan menyusun alurnya. Nah, ini tahapan kita ke menyusun alur tujuan pembelajaran. Ya.
Jadi pertama yang Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu berada pada fase yang mana, kemudian tujuan CP-nya ya, CP dari fase itu apa. Nah, kemudian untuk mewujudkan CP itu ada beberapa tujuan misalnya. Nah, jadi kemudian dari beberapa tujuan itu nanti akan Bapak Ibu lihat secara berurutan. Nah, mana yang lebih dulu, mana yang dikeduakan, mana yang diketigakan, keempat, dan seterusnya. Nah, itulah disebut dengan alur itu sebenarnya, yang itu semuanya nanti akan bisa mencapai tujuan pada fase akhir. Nah, itu. Coba kita lihat contohnya. Nah, fasenya sudah fase sudah kita paham ya, fase A, B, C, D, E, F. Ya. Nah, ini keterangan fase tidak perlu ya, tidak kita lihat. Nah, kemudian juga yang perlu kita perhatikan dalam menyusun alur itu ya, ini ya dari menyusun. Dalam menyusun alur, ya itu yang perlu kita perhatikan, misalnya dari yang yang mudah ke yang sulit. Nah, kemudian dari yang sederhana kepada yang kompleks ini. Nah, ini cara menyusun alur, mana yang lebih dulu, ya tentu ya nggak mungkin yang susah dulu baru yang mudah ya. Jadi alur tujuan pembelajaran menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang dikuasai secara utuh dalam satu fase. Jadi harus utuh dalam satu fase. Kemudian alur tujuan pembelajaran menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal sampai akhir fase. Kemudian alur tujuan pembelajaran pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang. Nah, ini dari yang konkret ke yang abstrak. Ya, dari yang konkret ke yang abstrak artinya dari benda-benda yang terlihat, berpikir benda-benda yang terlihat, yang konkret, yang dapat dilihat dengan panca indera, kepada hal-hal yang abstrak yang tidak bisa dilihat secara panca indera. Nah, kita menyusun alurnya dari situ. Jangan terbalik, jangan dari yang abstrak pada yang konkret. Nah, ini contohnya seperti apa dari yang konkret kepada yang abstrak. Ini contoh tujuan pembelajaran. Kalau ini kan Al-Quran hadis nih ya, Al-Quran hadis contohnya. Ada 3 tujuan pembelajarannya atau lebih, ini contohnya 3 saja. Jadi kalau kita mengurutkan alurnya, yang konkret ke yang abstrak, yang pertama itu menulis surah-surah pendek. Nah, kalau menulis itu kan jelas terlihat tulisannya apa. Nah, itu berarti masih konkret dia. Kemudian melafalkan dan menghafal surah-surah pendek. Nah, ini juga sudah mulai agak sulit sedikit gitu. Nah, kemudian baru menganalisis arti dan kandungan surah-surah pendek. Ini sudah mulai abstrak. Jadi intinya sebenarnya Bapak Ibu dalam prakteknya juga sudah melakukan ini ya. Karena kan nggak mungkin juga Bapak Ibu menganalisis dulu baru nanti menulis. Tetap menulis dulu, menghafalkan, melafalkan ya, baru menganalisis. Nah, ini juga tingkat kesulitannya juga berbeda, kemudian berpikir konkret ke abstrak. Itu sebenarnya perlu diperhatikan dalam membuat alur. Jadi intinya alur itu adalah kita mengurutkan dari tujuan-tujuan pembelajaran yang kita sudah buat, mana di urutan pertama, kedua, dan ketiga. Kalau Bapak Ibu sudah tahu tujuannya, itu tinggal mengurutkannya saja lagi. Nah, ini contohnya lagi, contoh ATP metode konkret ke abstrak ini untuk MI ya. Kita yang SD aja lah. Kemudian ini berpikir deduktif dari umum
kepada khusus ya. Nah, ini juga ketika kita membuat sama-sama menganalisis, misalnya ini semuanya kan menganalisis tingkat pencapaiannya. Nah, tetapi yang analisis yang mana yang lebih dulu, lihat dari materinya itu yang dianalisis mana yang lebih umum itu didulukan. Nah, ini kan menganalisis perbedaan Al-Quran dan Wahyu sehingga dapat meningkatkan keimanan, sikap kritis, dan toleransi. Nah, jadi ini juga capaian pembelajaran yang terkoneksi antar elemen kemarin seperti ini ya rumusannya sehingga dapat meningkatkan keimanan. Nah, ini kan berarti sudah kepada akidah dia. Akidah dengan Al-Quran sudah terkoneksi. Nah, toleransi dalam kehidupan sehari-hari dan bisa akhlak nanti sekaligus. Nah, itu cara merumuskan tujuan pembelajaran yang antar elemen. Kemudian ini jadi ini menganalisis perbedaan Al-Quran dan Wahyu ini adalah umum. Kemudian berpikir ataupun menyusun secara berangsur-angsur kepada yang khusus. Kalau kita lihat yang kedua, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini kan, oke, udah di bawah, sudah sampai. Ya, masih ada lah ini baterai dikit lagi. Masih ada baterai ini sedikit. Jalan. Jalan lurus saja nanti ke Win. Jalan depan. Oke. Kita lanjutkan. Ya, jadi ini dari umum ke khusus tadi. Setelah Al-Quran dan Wahyu ini kan sangat umum sekali. Nah, kemudian dia berangsur kepada hal yang khusus, kedudukan dan fungsi Al-Quran sehingga dapat meningkatkan keimanan dan motivasi. Menganalisis secara konseptual dan prosedural kedudukan dan fungsi Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiganya menganalisis ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi Bapak Ibu bisa lihatlah mana di antara materi itu yang umum, mana yang khusus. Nah, itu berarti harus diurutkan. Nah, kalau ini sama-sama menganalisis ya. Nah, tapi kalau misalnya kata kerjanya berbeda pada materi yang sama, tentu pertama menyebutkan pengertian dulu, kemudian nanti menjelaskan perbedaan misalnya kan, baru menganalisis. Nah, itu tahapan C-nya juga perlu diperhatikan. Kemudian yang mudah kepada yang sulit ya. Nah, itu juga menjadi perhatian ketika membuat urutan ATP yang mudah ke yang sulit. Nah, ini contohnya. Yang satu, mengenal huruf hijaiyah secara terpisah dan bersambung serta tanda baca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi ini hanya sekedar mengenal huruf hijaiyah ya secara terpisah. Kalau yang kedua, mengenal huruf hijaiyah secara terpisah dan bersambung. Oh, ini sama ini. Nah, ini mereka juga belum mungkin pertama mengenal, yang kedua ini menjelaskan gitu ya. Nah, yang ketiga melafalkan dan mempraktekkan huruf hijaiyah. Nah, ini juga tingkatannya kan berbeda ya. Ketika mengenal dengan melafalkan tentu lebih susah itu melafalkan. Oh, yang kedua ini mengenal surah-surah pendek ini. Oke, terus secara hierarki keilmuan. Nah, ini juga perlu diperhatikan cara membuat alur tujuan pembelajaran ini juga hierarki keilmuan ataupun mana yang lebih dulu diketahui dan mana yang kemudian. Nah, ini mengenal rukun Islam untuk menumbuhkan keyakinan dan ketaatan sehingga menjadi pribadi muslim yang tafaqquh fiddin ya. Nah, ini juga sudah gabungan antara akidah dan akhlak ini di sini. Tafaqquh fiddin ini juga bisa menjadi fikih juga, memahami agama gitu. Jadi mengenal rukun Islam, kemudian setelah rukun Islam melafalkan kalimat syahadatain. Syahadatain ini juga secara hierarkinya nggak mungkin lah
Syahadatain dulu baru rukun Islam. Tapi yang umum juga ya, hampir tadi sama yang umum rukun Islam. Kemudian memahami cara berwudu. Nah, jadi setelah syahadat baru berwudu, kemudian baru azan iqamah ya. Jadi urutan-urutannya maksudnya. Baru melakukan salat fardu, yang melakukan zikir dan doa ya. Nah, jadi urutan-urutan itu perlu kita perhatikan dalam membuat alur tujuan pembelajaran. Kemudian ini prosedural. Nah, prosedural kalau langkah-langkah melaksanakan sesuatu, misalnya kan itu juga harus terurut dia dengan baik. Ini menganalisis tanda-tanda balik laki-laki dan perempuan. Ini madrasah ibtidaiyah ya. Nah, kemudian menganalisis pengertian masa dan cara bersuci setelah haid. Nah, menganalisis pengertian dan cara bersuci setelah ihtilam ya. Nah, jadi ini prosedural juga dari mana kira-kira yang lebih dulu, mana yang terakhir dilakukan. Nah, ini ada istilah scaffolding ya, scaffolding. Menyusun alur tujuan pembelajaran dapat menggunakan metode scaffolding. Penyusunan alur dengan menggunakan metode scaffolding merupakan pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Nah, kita lihatlah contohnya gimana ini yang scaffolding ini ya. Mana scaffolding? Contoh alur mana nih? Contoh alur tujuan pembelajaran pada mata pembelajaran bahasa Arab di bawah ini dapat dikatakan menggunakan metode scaffolding. Urutan tujuan pembelajaran pertama, guru masih banyak terlibat dalam proses pembelajaran sedangkan siswa keterlibatannya masih dalam tahap mendengarkan. Pada urutan kedua, keterlibatan peserta didik semakin banyak, bantuan guru semakin mulai berkurang. Oh, jadi kalau scaffolding ini dilihat dari peran guru dan murid itu ya. Di awalnya guru semakin banyak berperan, semakin berikutnya semakin akan berkurang dan siswa semakin banyak. Nah, ini misalnya mendengarkan komponen bahasa. Nah, ini kan guru yang lebih banyak melafalkan, murid hanya mendengarkan. Kalau meniru, nah berarti kan sama-sama setelah guru itu siswa juga. Kemudian membaca, kalau membaca berarti siswa yang lebih banyak mengungkapkan gagasan. Nah gitu, jadi urutan-urutan seperti ini dari keterlibatan guru dan murid, nah ini berarti namanya dari sisi scaffolding dia, urutan-urutannya itu. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga alokasi jam pelajaran ya untuk membuat alur tujuan pembelajaran ini. Jam pelajaran merupakan durasi waktu tertentu yang tersedia untuk melaksanakan proses pembelajaran. Jadi berapa durasi waktu yang digunakan untuk satu materi itu, satu tujuan pembelajaran itu perlu diperhatikan oleh guru dan itu nanti akan tertulis di alur tujuan pembelajaran. Kemudian struktur kurikulum ini juga diperhatikan dalam menentukan alokasi jam pelajaran pada masing-masing tujuan pembelajaran merujuk pada struktur kurikulum pada jenjang satuan pendidikan. Jumlah jam pelajaran pada setiap tujuan pembelajaran dalam kelas tertentu harus sama dengan jumlah jam pelajaran selama setahun pada struktur kurikulumnya. Jadi dilihat berapa kepadatan kurikulum dalam satu fase gitu kan. Kemudian satu fase itu dibagi dalam berapa semester. Nah, itu juga kira-kira berapa membutuhkan waktu ya setiap materinya. Itu diperkirakan oleh guru. Ya. Nah, ini contoh yang untuk MI dalam alokasi waktu ya. Nah, yang kemarin kita sudah buat sebenarnya di yang pertama ya, alokasi waktunya. Contoh MTS, itu contoh pada enggak ya? PRI.
Kayaknya contoh PAI-nya tidak ada, tapi ini kita tidak dituntut untuk membuat ini sekarang, tapi ini sebenarnya perkiraan waktu yang perlu juga diketahui dalam struktur kurikulum. Nah, misal ini alokasi waktunya ini hitungannya per tahun ya, Bapak Ibu. Jadi dalam capaian pembelajaran itu dilihat nanti Al-Quran hadis misalnya. Ini contoh Al-Quran hadis ya. Oh, ini pendidikan agama Islamnya di sini ya, pendidikan agama Islam. Tapi MA, oh yang sudah dibagi dalam masing-masing mata pelajaran ini ya, elemen-elemen ini. Oke. Nah, kalau kita di PAI, anggaplah PAI ya, PAI itu harus dilihat dalam satu tahun itu, dalam satu tahun berapa jam, berapa ini ya, berapa minggu gitu, berapa minggu. Nah, kemudian minggu itu dikalikan dalam satu minggu berapa jam pelajaran. Nah ini, jadi ini ada 72 JPL nih, ini JPL ya, setahun nih. Nah, kalau kelas 10, 11 nya 72 JPL juga. Kemudian kelas 12, 64 JPL. Nah ini JPL nih, 72, 72. Ini jumlahnya dalam satu tahun. Nah, sehingga dalam kalau yang di dalam kurung ini apa gitu ya, dalam kurung ini adalah apa namanya istilahnya, yang proyek PBL itu ya. Nah, pelaksanaan PBL itu ada dua. Nah, ini dalam kurung dia. Nah, dia sebenarnya kan ada 74, tapi yang duanya ini dialokasikan untuk melaksanakan PBL. Nah, tapi itu sekarang tidak dituntut, hanya sekedar untuk mengetahui saja berapa kira-kira alokasi waktunya. Ini Izin Bu Ismail Selat Panjang Bu. ya, Pak. Saya teringat pula yang Ibu kirim waktu di grup kelas. Iya. Itu ada saya kirimkan kembali itu Bu. Di grup kelas kita. Ya, sebentar. Nah, di situ sepertinya itu yang Ibu kirim itu masalah PAI itu Bu. Mulai dari nomor halaman 71. Artinya, kalau saya melihat di PAI, kita di situ sebelum menyusun alur itu ada namanya asesmen gitu. Asesmen awal, kemudian asesmen akhir. Nah, berkaitan dengan yang Ibu sampaikan tadi dua tentang PBL, saya ada mengikuti kegiatan tentang P5. P5 itu sebetulnya proyek penguatan profil Pancasila itu. Ya. Kita ada timnya, ada tim di Satuan Pendidikan di sekolah yang merencanakan kapan dan kita PAI ini itu tidak membuat program sendiri, akan tetapi kita menyesuaikan apa keinginan orang itu. Umpamanya tentang akidah akhlak. Nah, akidah akhlak itu yang nanti kita coba terapkan di PAI itu dengan waktu yang telah disesuaikan oleh wali kelasnya. Itu yang saya tahu. Cuman kalau saya lihat daripada yang modul yang Ibu kirimkan di grup, kan ada modul buku 1 tuh Bu, panduan pengembangan. Beda dengan tadi ya? Beda Bu. Kalau kita di sini PAI, itu yang memang sesuai dengan Ibu kirimkan. Mulai halaman 70 Bu. Ya, tadi yang saya buka 70 juga, itu beda 71. Nah, 71. 71 itu tentang alur pembuatan. Tapi kalau lihat cara sama Bu. Kita saya tengok ya, kalau tidak salah memang saya juga buka halaman 70 tadi. Iya, 71. 70 mulai dari 70, kemudian 71 sampai 7 berapa tadi saya buka. Memang pas sepertinya pada PAI itu, Bu.
Kita lihat sama-sama. Saya share screen ya. Ada ya di story yang dari semua aku cari ini dikirim dia orangnya kirimnya aja masih Jadi ini kan Pak, kelihatan? Iya, kelihatan. Iya, itu Kelihatan, Bu. aku mau tanda tangan gitu loh ini ya setuju saja belum pasti bagian atas, Bu. Atasnya, Bu. Itu sudah melakukan modifikasi lagi, Bu. Kita di halaman berapa saya buka tadi? Halaman 71, ya, betul, Bu, 71. Halaman 71 Ya, itu 60, Bu, 71. bawah lagi. Ini 71 kan? Mana? 71. Ini 71. Kalau Ibu tadi halaman 60 kalau tidak salah saya, Bu. Ini sekarang ini 71. Enggak. Beda, Bu. Apa lagi? Dia di halaman 71 itu ada gambaran fase memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur, merancang pembelajaran. Merancang. Yang 64. kotak-kotak dulu. Nanti kotak-kotak. Coba Bawah lihat dari sini. Tuh, Ya, kita ini lihat dulu. dekat lagi nih, Bu. Ini yang pertama. Ini materi kita pertama tentang visi misi. Yang konten perencanaan DPR. Ini sepertinya di dalam satu buku ini semua jenjang kayaknya, Bu, mulai dari PAUD sampai ke SMK. Komponen. Bawa lagi ya. Oh, Ya, iya. Bu. Halaman 71, Bu. Kalau saya ketik 71 yang tadi dia muncul. Ya, beda, Bu. Atau Ibu coba Ctrl F, Bu. Ctrl F, kemudian Ibu tulis itu, alur. Nah, itu. Ini. Iya. Ya. Komponen 4 itu Ke atas lagi perencanaan dikit. pembelajaran. Memahami pengembangan. Ini masih kurikulum. Ini halaman berapa? Ini halaman 6 baru ini. Iya, halaman 6 nih, di bawah lagi, Bu. Di halaman 71. Nah, coba saya ketik 71, cuma nanti mungkin nomor sekitar saja. Nah, ini di mananya nih? Ke atas lagi ya? Ke bawah. Bentar saya cek, Bu, ya. Kalau pack-nya pack 79, Bu. Oh, pack-nya 79 ya, beda ya? Iya, beda. Oh gitu. Iya, Bu. Halaman bukunya halaman 71, pack-nya 79, Bu. Jadi hitung sampul apa ada daftar isi itu ya. Iya. Bentar ya. Hentikan dulu.
Atau saya coba share screen Bu, boleh Bu? Ya, coba Bapak yang nih. Ini Bu. Nah, ini CP. Ini yang seperti Ibu sampaikan tadi kan. Memahami CP, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur, kemudian merancang pembelajaran. Nah, ini masalah CP, kemudian ini kan mulai dari PAUD sampai ke tingkat. Kemudian tujuan, alur, kemudiannya ini Bu, halaman 71. Kemudian bagian merencanakan. Nah, di sini ada asesmen Bu. Rancang pembelajaran, dalam merancang pembelajaran satu pendidikan jadi dalam merencanakan ada prinsip-prinsipnya, berarti dah otomatis ini sistemnya. Iya, dia ke situ dia. Tadi Ibu saya juga. Iya. Itu prinsip pembelajar dalam merancang Satu pendidikan perlu memperhatikan prinsip pembelajaran dan asesmen. Artinya Anda ini memperhatikan prinsip pembelajaran asesmen. Iya. Prinsip. Jadi tatkala kita membuat alur, berarti kita harus juga memperhatikan asesmen itu. Umpamanya tentang pembelajaran dan cara mempertimbangkan tak perkembangan peserta didik. Nah, asesmennya bagian terpadu dari proses pembelajaran. Kemudian pembelajaran dirancang dengan laksanakan untuk membangun kapasitas, berarti asesmen ini dirancang sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Dan begitu juga sampai halaman 72. Kemudian ini proses berpikir menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, ini ada pada fase A, TP1, TP2 sampai TP5. Kemudian capaian pembelajaran juga. Ini berarti yang diharapkan daripada TP1 itu N, TP itu kan tujuan pembelajaran itu. Iya Bu. Pembelajaran satu. Kemudian N itu apa ya Bu? Hah? N itu TPN itu. Apa N itu kan istilahnya yang penyebutan apa aja tuh, misalnya kan sesuatu yang tidak dikenal itu N apa gitu. Oh iya. Saja untuk sebagai simbol aja biasanya tuh. Kemudian ini pengalaman belajar bermakna. Ini kalau tidak salah saya ini masuk juga dalam dalam alur. Dalam membuat alur itu maksudnya kita membuat ya tujuan tadi kan kita juga memperhatikan apakah tujuan itu ada kebermaknaannya nanti pembelajarannya kan. Saya dapat Bu contoh Bu, apa boleh saya share ini Bu? Boleh. Nah, ini modul ajar pendidikan agama Islam Budi Pekerti. Contoh untuk modul ajar membuat ATP ya. Iya, ini ATP. Berarti nanti rencana kita seperti ini ya Bu? Kita kan khusus kepada ATP aja sekarang ini kan. Coba kita lihat nanti LK-nya itu. Nah, coba Bapak selesaikan dulu ini, nanti coba kita buka LK-nya. Jadi modul ajarnya pendidikan agama Islam itu mengaji dan mengkaji surah Al-Hujurat sekolah dasar kelas 4. Waktunya 4 pekan kali 12 JP. Ya, itu perlu diperhatikan nanti kan berapa waktunya. Berarti dia 4 pekan ya. Ya, 4 pekan kemudian berarti 12 JP, berarti sekali pertemuan ada 12. 3 ya. Iya, 3 Bu. kali 4 kan 12. Ya. Kemudian alur tujuannya ini sepertinya semua dicatat ya Bu ya. Ya, alurnya itu mengurutkan aja sebenarnya. Mulai dari membaca kan, pertama itu membaca Quran surah Al-Hujurat dan hadis terkait keagamaan. Setelah membaca, yang kedua menjelaskan. Cuman dia nggak diurutnya di sini. Berarti kita biasanya 1, 2 gitu kan. Iya. Berarti pertama itu membaca, kemudian yang kedua menjelaskan pesan pokok. Yang ketiga menghafal. Kira-kira mana lebih dulu menjelaskan atau dari menghafal? Betul ya, menjelaskan dulu ya. Iya, menjelaskan dulu. Paham dulu lah baru bisa dihafal ya. Ada tadi yang sebelumnya dia membuat melafal. Kalau melafalkan mungkin
Setelah membaca bisa melafalkan, menjelaskan, Iya. menghafal. Ya, setelah menghafal baru menganalisis kalau ada analisis apa lagi. Setelah menghafal apa nih lagi kata kerjanya? Menghafal PKO Mempresentasikan. ya, Bu? Ya, mempresentasikan ya. Ya, mempresentasikan. Nah, ini sebenarnya kalau tujuan ini Bapak Ibu terbuka aja untuk membuat kata kerja apa dan kira-kira untuk mencapai capaian pembelajaran itu bisa dengan apa ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan apa saja gitu. Nah, itu ini Bapak Ibu yang mengembangkan tujuan pembelajaran ini. Nah, jadi berapa banyak tujuan pembelajarannya itulah yang nanti akan disusun dalam alur tujuan pembelajarannya. Contoh kegiatan pembelajaran. Ini tujuannya kan membaca, Ya, menjelaskan, menjelaskan, membuat, paparan, ya menulis, menghafal, mempresentasikan, membiasakan. membiasakan. Iya, Nah, ini profil pemuda Pancasila, Raja Pancasila. ya. Ini apa memang ditulis atau dibuat sendiri ya, Bu? Atau tuh copy paste saja? Profil ya menjadi pribadi yang beriman, bertakwa. Kalau ini Satu. kan profilnya kan satu ya, profilnya satu. Cuma nanti dalam pelaksanaan profil ini kan dalam P5 itu dia lagi nanti kan. Iya, menyatu. Udah ini kalau yang proyek tadi yang P5 itu memang sudah gabungan dari beberapa mata pelajaran dia, karena kalau hanya satu mata pelajaran kan dia hanya dua kan misalnya. Dua CPL kan nggak cukup untuk proyek. Nah, tapi beberapa mata pelajaran tadi bergabung untuk melakukan proyek yang sama. Kemudian tahapan dalam modul ini yang membaca menulis tadi, Bu, ya? Membaca, menulis, menghafal. Kemudian ada sarana prasarana. Kemudian ada target. Dan untuk siswa tercapai tinggi, iya atau tidak. tapi ini udah modul. Coba Bapak buka di ini dulu LK. Apa aja yang dibutuhkan dalam LK itu? Belum bisa, Bu. LK maksudnya lembar kerja yang untuk modul? Iya, belum ada, Bu. Saya mau nanya itu juga ke Ibu. Oh, sudah saya share tadi rasanya. Saya sudah tugaskan. Belum ada masuk, Bu. Ini saya buka nih, Bu. Iya. Belum ada? Belum, kosong. Makanya bertanya-tanya dari tadi pagi. Oh ya, pagi tadi saya coba ya. Saya coba lihat lagi. Diskusi pun belum terbuka sepertinya, Bu. Diskusi ya belum diskusi belum lupa. Kalau yang apa tadi sudah saya apa kan belum ya? Yang tugas. Ntar coba saya ulang lagi. Connect pun masih kosong. Mungkin tadi nggak sampai ke kliknya itu, jadi nggak terhitung ya. Padahal tadi udah saya nggak sampai terklik dia. Menyusun alur ya sekarang ya. Ya, menyusun alur. Berarti kalau dulu ya ada istilah satu lembar, sekarang tak pakai satu lembar model. Iya. Banyak. Cuman modulnya itu kayaknya bisa apa ya? Sekali buat gitu. Banyak kali pertemuan ya, Bu. Iya. Kegiatan inti ini jarak kartel.
Password, duit, gambar kerja langsung ke sekolah, kerja kelompok, pemahaman bermakna. Coba Bapak buka itu, langsung di-share aja. Yang mana Bu? Udah saya kirim. Udah masuk, Bu? Ya, Ada ya Bu? bisa dibaca. Sepertinya nggak terlalu banyak itu. Tugas ya Bu? Oke. Ya. Elemen, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur, kemudian alokasi waktu. Dia LK-nya, LK4-nya nggak ada ABC kan? Satu aja kan? Nggak ada ABC-nya Pak ke bawah. Biasanya dulu Nggak ada ada, Bu. 4. Sepertinya Ya, satu, Bu. aja. Satu Jadi aja. ya, jadi coba lihat di atasnya itu kan elemen. Jadi berarti Bapak Ibu pilih mau mapel apa gitu kan? Bukan mapel, apa namanya, elemen apa gitu. Oh, Iya. Quran hadis kah atau fikih atau apa. Nah, CP-nya ya kita merujuk ke CP yang udah ditetapkan. Nah, tujuan pembelajarannya ini yang Bapak Ibu bisa kembangkan itu dari CP-nya itu gitu. Dan CP-nya ini masih sifatnya abstrak, maksudnya walaupun di CP itu nanti misalnya siswa memahami gitu kan, tapi di dalam tujuan itu Bapak Ibu bisa kembangkan memahami itu bisa juga sampai menganalisis, sampai apa ya, apakah itu mempraktekkan, kalau memang perlu dipraktekkan gitu. Jadi kembangkan aja untuk satu materi itu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh siswa gitu. Nah, kemudian baru nanti alurnya itu dari tujuan-tujuan itu, ya sebenarnya kalau tujuannya udah berurutan otomatis saja tujuan itu copy paste ke alur karena udah sesuai dengan alur. Tapi kalau misalnya dalam tujuan itu masih belum berurutan ya kan, nah, itu perlu dianalisis tujuan tadi mana yang didulukan, mana yang nomor 2, mana nomor 3, nomor 4. Nah, kemudian nanti dalam setiap tujuan itu diperkirakan butuh waktu berapa berapa JP ya. Nah, JP misalnya ini JP-nya ada 3 pertemuannya. JP itu kan jamnya ya, jam pelajaran. Nah, dalam satu pertemuan itu ada apakah 2 JP atau 3 kan? Itu masing-masing apa bisa apa kan diperkirakan. Nah, untuk satu pokok bahasa itu berapa kali pertemuan butuhnya. Ya tinggal itu aja, itu udah selesai. Ambil satu elemen aja Bu ya? Ya, satu elemen saja, tapi kalau satu elemen tuh, ini kan kalau ATP ini kalau bisa memang untuk satu fase tadi. Nah, bisa nggak kira-kira satu fase? Kalaupun tidak satu fase, minimal 1 semester lah ya, Bapak Ibu gitu. Jadi biar terlihat nanti. 1 semester itu dilihat nanti berapa minggunya kan, berapa jam pelajaran apa ini? Tapi kan ini kan kalau ini satu mapel itu banyak elemen ya. Nah, Banyak, Bu. iya. Banyak. Iya. Nah, untuk elemen kalau ini kan satu elemen ya, memang kalau memang persis itu memang semuanya ini. Tapi gimana Bapak Ibu yang paham aja lah ya, yang jelas sudah paham semananya mau buat beberapa elemen atau satu saja. Nah, asalkan udah paham untuk memperkirakan alurnya, kemudian JP-nya ya udah cukup juga. Saya tidak patokkan sekian elemen berapa apa ya, terserah aja Bapak Ibu sampai di mana maunya gitu, sesuai dengan kesempatan dan kekuatannya. Ya, Bu. Dikit Bu, Ya, kalau satu elemen contoh Al-Quran hadis itu ya, berarti lokasi waktunya ya dalam kurikulum itu bisa nggak Bapak Ibu memperkirakan itu? Ada nggak kira-kira? Susah ya? berarti kalau 3 kali 4 berarti 12 gitu. 12 JP berarti 4 kali temuan gitu selesai gitu.
alur tujuan. Nah, kalau biasanya dalam Bapak Ibu mengajar itu kan dalam satu pokok bahasan tuh tetap ada di situ ada apanya ya? Dalam satu pokok bahasan tuh Al-Quran hadisnya atau menyatu atau pisah-pisah itu pokok bahasannya. Pisah biasanya Bu, kalau Pisah. fase D lah D. Fase D biasanya pisah. Bisa ya. Al-Quran hadisnya tidak ada kaitannya dengan fikih gitu ya. Di dalam satu pokok bahasan tidak ya. Beda-beda. Tak ada. Iya. Hanya dalam pembelajaran fikih itu nanti ada pembahasan akidah di situ, ada fikih ya. Nah, jadi bisa kalau seperti itu bisa aja. Misalnya untuk satu pokok bahasan itu anggaplah Quran hadis kan kira-kira berapa JP dibutuhkan gitu. Itu satu pokok bahasan kan? Berarti satu semester gitu Bu. Berarti kan dia ada 5 ya. Satu semester itu ada, kalau fasenya ada 5 biasa kami. Enggak, kalau ini kita kan kembali ke fase ini. Fase kurikulum merdeka ini kan justru satu fase itu ada 2 tahun. Kamu Ibu kelas berapa? Kami baru mulai kelas 7 Bu. Kelas 7 kan SMP. Ya. SMP kan pembagian fasenya cuma 1, 7, 8, 9 itu kan hanya fase apa D ya? D. Nah, fase D kan kalau buat semua kan kebanyakan itu. Nah, mungkin cukup kalau menurut saya 1 semester lah paling banyak ya. Kalau misalnya satu pokok bahasan udah dirasa udah bisa memahami ya ada masalah. Satu pokok bahasan hanya Bapak Ibu buat di sini sebagai contohnya. Iya Bu, intinya kita sudah bisa memahami Bu ya. Iya, memahami apa masukan alur itu Iya. gimana dan nanti dalam menetapkan JP-nya bisa memperkirakan gitu. Tapi kalau misalnya 1 masih kurang mau nambah 2, 3 ya silakan ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk satu semester 3-4 fase tadi itu enggak pas kalau konteks kurikulum merdeka tadi Bu. Justru satu fase ada 3 tahun tadi semuanya di fase D. Elemen, bukan fase tadi Bu. Elemen. Ya elemen Bu, ya elemen. Ya maaf. Oke, Tapi nyambung juga. Ada 5 Saya bingung elemen juga, gitu. Bu, tadi. Dalam satu iya. semester itu apa 5 elemen tuh dimasuk gitu saya maksud saya tadi. Tak nyambung. Ya. Maaf. Oke ya baru ya. Nah itu saat tadi saya tidak tekankan betul kelimanya nanti kebanyakan kan. Yang penting Bapak Ibu paham apakah minimal 1 elemen. Kalau mau buat 2 sebagai perbandingan kan juga bagus gitu. Nah, kalau mau buat semuanya nanti kan tinggal copy paste saja waktu mau dipakai kan. Nah, ini kalau dituntut oleh sekolah Bapak Ibu udah punya ya nggak apa-apa, terserah ya. Iya, bingung pula jadi. Yang jelas cara membuatnya ini, cara mengisinya. Ini kok buat pula? Iya, terima kasih. Mas Eri belum gabung ya? Bapak Ibu udah gabung semua? Ada Bu, yang satu lagi Sutrisno. Oh itu yang enggak dari kemarin ya? Sutrisnya tak gabung Bapak. Udah sehat semua ya? Pak Sugeng udah sehat? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Ya. Oh iya Bu, pada lokakarya ini, ada Bu, Iya. saya membuat mulai dari awal kemarin, umpama kemarin pas B, kemudian nanti saya buat pas E, boleh nggak Bu? Tapi sesuai dengan apa namanya? Bapak ngajar di sekolah masing-masing. ya, Lima. janganlah melompat pula ke fase E kan? Iya. Ya kejauhan itu yang penting masih di SD kalau mana yang kelas Bapak ngajar gitu Kalau kan. yang kelas 5 boleh nggak Bu? Nah, kalau Bapak masuk di situ nggak apa-apa kan, ataupun ya nggak apa-apa lah kalau masih SD aja untuk pemahaman nih kan. Kita nanti Iya, iya. mana tahu dia minta ngajar di mana kan. Nggak mesti di kelas itu saja, tapi ya sesuai dengan konteks kita ngajar. Kalau SD ya SD gitu, SMP SMP, SMA SMA. Oke. Pak Ismail dah nampak gambarannya tuh Bu. Pak Ismail datang dah Bu.
Iya, Nggak paham tuh. siap terus punya. Nah, karena Pak Sugeng nggak mau, Ismail terang dah. Pak Sugeng nggak mau apanya, apa namanya share screen, iya. Share Soalnya screen. bahannya belum ada, Bu. Screen itu barang Pak belum ada Ismail. di tampilkan. Oi, Pak Ismail, nah, ini Pak sambil berbagi lah dengan Ibu dosen. Semalam tuh ada juga kan kepala sekolah kami kan, ini apa namanya diminta yang P5 itu masih bingung juga kami Bu. Karena juga mulai suruh istilahnya tuh tak menerapkan atau bagaimana yang kurikulum merdeka nih, terus suruh membuat P5 itu masih pada bingung Bu. saya Kita tambahan nanti coba. sampai ke situ nanti Pak. Ada nanti pada pertemuan ke berapa itu nanti ada Kalau yang nggak ada P5-nya. malu, Ya sabar Pak. Ya yang ini dulu ya. Nanti sampai ada nanti ada proyek P5-nya. Iya, mudah-mudahan lah Bu nanti bisa sama-sama kita pahami Bu. Ya, jadi ini perlahan kayaknya kan memahaminya mulai dari Iya, Bu. apa ya Pak, dari tujuan capaian bahkan visi misi. Cuman kemarin kita tidak terlalu kupas betul ya visi misi itu di awal ya, anggap itu karena sudah baku dari sekolah masing-masing ya, kita merujuk aja ke situ gitu. Nah, jadi yang perlu kan dari capaian pembelajarannya itu yang kita perhatikan. Kemarin fase kita mengenal fase, kemudian tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran dulu kan. Nah, kemudian tujuan. Nah, jadi kalau guru itu merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan CP-nya. Nah, kemudian sekarang baru membuat alurnya. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah dibuat beberapa apa namanya ya kompetensi di situ. Halo. hilang sinyal lah. Ya, Hilang suara suara Ibu Ibu. tak Halo. Bu. Kayaknya jaringan. Ya, jaringannya mungkin Pak. Nge-lag Pak. Terlempar. Terlempar. Nanti masuk lagi tuh. Pak Nasril. Bu Siti Kamila. Gangguan Data tuh ibu ini habis dari baterai. sini. Data ibu ini habis baterai. Ada WA, Masih aktif. WA ibu ini ada. Laptopnya habis Oh iya. baterai itu Bu. Habis baterai. Pak Ismail, tadi kan lambat masuk Oi. tuh. Sambil buat alur tujuan pembelajaran tuh kan dari tujuan pembelajaran tadi kita kembangkan aja ya. Kalau Ibu ambil dari capaian, Ya, tadi saya keluar nih Pak apa? Iya, Bu. Baterai lagi habis. Udah. kok ini beda Bu? Ya. Kok ini beda pula tampilannya? Lain Bu. Cantik. Ini yang sebetulnya nih Bu. Baru nampaknya ya. Yang sesungguhnya. Atau kamera Iya, tadi. beda? Laptopnya habis baterai. Iya Bu. Iya. Merah tampil Bu. Udah lihat ibu. Gimana Bapak Ibu? Udah kira-kira paham ya? Sambil berjalan, sambil memahami. Insyaallah Bu, insyaallah. Insyaallah Bu. Nanti Bapak mau bertanya tadi Bu. Ya, nanti Nanti di ya. ruang diskusi saya buka juga di WA juga bisa ya. Sebenarnya nggak susah juga ini. Tinggal mengurutkan saja ya, mengurutkan saja dari tujuan pembelajaran yang kemarin. Ini Bapak Ibu lagi libur nih, lagi enak lah ya. Jadi fokus, bisa fokus. Tapi kalau di rumah banyak pula yang mau dikerjakan ya Bu. Iya Bu. Ada ambil dokumennya Pak.
Pak Ismail atau Pak Sugeng? Sudah saya kirim ke grup. Bu. Sudah saya kirim Sudah? ke grup. Oke, kalau dirasa sudah cukup, kita sampai sini aja. Ya, siap, Bu. Siap, Bu. Kemudian juga tentang jadwalnya yang baru itu, memang ada kayaknya sepertinya harinya semakin bertambah itu untuk hari apa namanya ya, hari aktifnya. Ya, Ya, ada dari aktifnya, Bu, sebelumnya ya. kan hanya 12 ya. Ya sekarang lebih banyak gitu. Nah kemarin kalau tidak salah tanggal 20 besok itu nggak masuk, tapi ini masuk kan? Iya, Bu. 26, Cuma tanggal 27. 29. Iya, tapi kalau yang 27 itu yang dihijaukan, yang dihijaukan tuh kayaknya kita tidak fitkom, tapi mandiri aja. Bapak Ibu bekerja mandiri kayaknya. Ada yang Oh, gitu, Bu, dihijau-hijaukan ya. di situ tuh ya. Kemudian tanggal 28 baru kita 27 ya, ya. 28 Baru baru kita pertemuan, Bu, ya. masuk lagi. 30 mandiri gitu ya, Bapak Ibu mengerjakan masing-masing. Boleh nanti kita diskusi di chat, tapi tidak perlu fitkom. Kemudian 1, 2, 1, 3, 4. Tanggal 1, tanggal 3, tanggal 4 ya. Kemudian baru tanggal 5-nya Bapak Ibu sendiri, tanggal 6, tanggal 7 kita fitkom lagi, tanggal 8 Bapak Ibu sendiri, 10 kita diskusi ini melalui Google Meet, 11 mandiri, 12 Google Meet lagi, 13 mandiri, 14, 15 itu mengerjakan PTK kalau nggak salah ya. Nah, jadi ada harinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 juga sebenarnya yang di fitkom kan itu ya. Nah, yang lain itu mandiri tapi terjadwal di sini, terjadwal dia. Tambah dengan 14, 15 itu mengerjakan PTK. Oke, baik ya Bapak Ibu, silakan mengatur tugasnya. Saya rasa nggak banyak ya, karena sudah mungkin semakin mulai paham. Jadi semakin mudah lalu meraba ya seperti di awal kemarin. Oke, ini saja ya Bapak Ibu, kita akhiri. Mari kita tutup dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.